Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam Bu Rosi. Mohon izin Bu, bolehkah saya berwawancara dengan Ibu? Boleh Bu. Ya, saya ingin mewawancara Ibu terkait pertanyaan saya beberapa hal. Selama ini, bagaimana Bu Nisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral di sekolah yang Bu Nisa sampaikan? Selama saya menjadi kepala sekolah, saya itu mengenai dengan istilah dilema itu tadi karena atau rujukan moral yang Bu Rosi katakan. Selama ini dalam praktiknya saya itu ada ini Bu, ada dua ilmu, benar lawan benar Bu, dan benar lawan salah. Selama ini bagaimana Bu Nisa mengambil keputusan di sekolah Bu Nisa, terutama kasus-kasus yang kepentingan yang disampaikan oleh Bu Nisa yang benar atau kepentingan yang mengandung nilai kebencian. Kasus-kasus yang sama benar, cara yang diambil, cara yang saya ambil itu dalam keadaan jurusan. Saya mengambil dari berdasarkan peraturan awal dan tidak merugikan pihak sekolah. Terima kasih ya Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Nisa lakukan? Kemudian hal apa saja ya Bu yang selama ini Bu Nisa anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Atau tadi saya katakan prosedur seperti apa yang harus saya lakukan, yaitu saya tuh melihat peraturan yang dilakukan kepada gurunya ambil dalam ini masalah tersebut. Nah, kalau ada masalah yang dianggap saya akan mempertimbangkan dan kita akan mengadakan rapat. Dan terkadang juga saya mengambil keputusan berdasarkan keyakinan kebenaran dari Efektif ya Bu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, yang saya tanyakan, hal apa saja yang menjadi tantangan Bu Nisa nih dalam pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang terjadi di sekolah Bu Nisa? Terima kasih. Tadi hal-hal yang dianggap saya efektif ya dalam mengambil keputusan adalah meminta pertimbangan Bu dari guru-guru yang lain, dan pada akhirnya guru-guru tersebut yang mengambil keputusan, sehingga karena saya sebagai kepala sekolah itu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk kepentingan sekolah. Kemudian tantangannya Bu, saya tanyakan. Untuk tantangannya Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, ketika mengambil keputusan yang menyangkut masalah guru dan masalah sekolah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, tersebut adalah selanjutnya tadi ya Bu, yang ingin saya tanyakan adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu atau mempermudah Bu Nisa mengambil keputusan Bu? Tantangan yang atau jembatan keputusan sebuah penyelesaian masalah ketika itu tidak ada. Menurut saya masalah itu harus diselesaikan. Jangan dibiarkan agar dapat berjalan dengan apa adanya. Prosedur tidak diperlukan apabila masalah yang dianggap itu segera pokoknya dapat diselesaikan gitu tuh. Bisa untuk semua yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa
yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan melalui dilema etika ini? Iya, Bu. Dalam sebuah penyelesaian masalah etika, menurut saya itu kan harus diselesaikan ya Bu. Ini ya Bu, tadi seseorang ya, seseorang atau faktor selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan, yaitu adalah guru-guru saya. Karena kebetulan guru saya hanya 2. Iya Bu, kemudian pembelajaran apa yang dapat dipetik Bu dari pengalaman kita dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini? Jadi ada 2 kepentingan Bu yang berbeda dan harus dipertimbangkan. Mana yang lebih menentukan, itulah yang diambil. Terima kasih Bu Nisa telah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kabarnya Bu sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikan. Saya ingin ngobrol nih dengan Ibu tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, rujukan moral, dan pengambilan keputusan Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Langsung saja wawancaranya ya Bu. Nah, saya ingin bertanya nih, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terkait entah itu rujukan moral atau dilema etika yang terjadi di sekolah itu? Cara mengidentifikasinya ya. Iya. Kalau rujukan moral atau dilema etika, kalau dilema etika itu kan berarti kasus di mana itu sebenarnya benar vs benar gitu ya. Jadi saya itu mengidentifikasinya kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu, saya analisa dulu ini sebenarnya apakah ini kalau benar vs salah sih itu kita nggak pusing ya Mbak. Nah yang pusing itu yang jadi dilema etika itu betul, itu adalah benar vs benar, dimana misalnya saya menghadapi masalah itu saya analisa, misalnya guru saya mengatakan alasannya apa, oh ya itu masuk akal misalnya. Nah yang satunya lagi misalnya apa lagi itu juga benar, itu kan berarti sudah masuk ke dilema etika seperti itu, dimana tidak bertentangan dengan norma hukum. Misalnya kalau udah bertentangan dengan norma hukum atau yang jelas salah kan itu sudah jelas lah ya, saya nggak usah memikirkan. Nah yang pusing itu kalau dilema etika, ya benar versus benar. Terima kasih nah Bu, saya tertarik nih Bu untuk benar versus benar. Berarti yang termasuk kepada dilema etika dalam Ibu mengambil keputusan terkait kasus, kalau itu termasuk dilema etika benar versus benar. Cara mengambil keputusannya itu bagaimana? Cara mengambil keputusannya itu memang agak susah ya karena kan semuanya sama-sama benar, jadi kita harus apa ya, kalau saya memprioritaskan, misalnya ini memang yang satunya benar, yang satunya benar, tapi kita harus melihat dari sisi prioritasnya. Prioritaskan dulu apa yang paling penting, itu yang menjadi tujuan utama saya. Tujuannya apa saya menghadapi kasus ini, apa yang harus selesai, maka itu yang menjadi tujuannya saya pegang dulu yang pertama. Kemudian yang kedua saya susun prioritas ini mana yang penting atau yang waktunya harus didahulukan itu mana. Nah itu yang harus saya dahulukan dari antara benar versus benarnya. Berarti langkah pertamanya atau prosedurnya yang diambil itu dalam mengambil keputusan melihat setelah menganalisa ya. Iya, saya lihat prioritasnya dulu. Dan juga tujuannya. Pertama tujuan dulu. Tujuannya apa nih dari kasus ini? Dilema etika ini itu sebenarnya tujuan yang akan dicapainya apa? Nah, setelah itu baru ke prioritas. Kita prioritaskan. Kemudian kita kan juga harus apa ya, kalau ada dilema etika seperti itu kan pasti kasus tersebut kan pasti melibatkan orang gitu ya. Kita kan harus diskusi, mengajak
menyatukan visi tadi kan tujuan lah intinya ya, menyamakan visi agar tujuan itu tercapai atau ditemukan solusinya ya. Ya, Kak Ibu, setelah tujuannya tahu, prioritasnya itu juga sudah paham. Kira-kira hal-hal apa saja Bu yang dianggap oleh Ibu selama pengalaman menjadi kepala sekolah yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lena Bu? Namanya yang efektif. Yang efektif gitu ya. Yang efektif ya itu tadi. Pertama kita melalui diskusi ya, kemudian menyamakan visi. Bahkan kalau kita udah sama dulu visinya apa nih? Oh, visinya demi kemajuan sekolah kita. Maka kan dari pihak-pihak atau yang bersangkutan itu harusnya mulai berpikir ya bahwa kita harus mengedepankan visi dan misi yang sudah kita sepakati dulu. Kalau mereka sudah saling menyadari, baru kan kita menemukan titik temunya. Kalau bisa itu keputusan yang kita hasilkan itu yang win-win solution. Jadi iya, yang tidak merugikan dan semuanya juga menyadari bahwa ya ini yang harus kita tempuh. Terima kasih Bu. Tentunya setelah Ibu mengambil keputusan di dalam prosesnya kan ada tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika maupun keputusan moral sudah jelas. Tapi untuk tantangannya Bu, apa saja dalam kasus dilema etika setelah Ibu mengambil keputusan? Tantangannya itu ya karena kita kan berhubungan sosial ya dengan orang lain gitu kan. Tantangannya itu kalau saya itu bagaimana agar saya itu bisa menggapai tujuan atau menyamakan visi tanpa melukai orang lain yang jelas itu. Karena saya itu prinsipnya itu di mana tuh saya bekerja itu saya menganggap setiap orang yang berhubungan dengan saya itu sebagai rekan kerja, sebagai saudara, sebagai teman gitu ya. Kadang kalau hanya hubungannya atasan dengan bawahan itu kan terkesan kaku gitu ya. Kalau kita anggap sebagai teman itu pasti akan berbeda ya situasinya seperti itu. Jadi kalau saya itu kepengennya ya di mana tempat saya bekerja ya di situ menjadi teman saya, menjadi keluarga saya dan tidak ada apa ya yang tidak menyinggung lah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tentunya kan ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu selama menyelesaikan dan mengambil keputusan dari kasus-kasus ini. Nah, apa tuh? Pelajarannya itu sangat banyak sekali ya. Ya boleh Bu. Disebutkan sama juga boleh. Nanti kita cut. Oke Bu Patil. Saya menjadi kepala sekolah kan baru 1,5 tahun ya Mbak. Maka itu menurut saya itu menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Saya ditempatkan di sini ya. Itu dengan berbagai macam persoalan, ada muridnya kurang, gurunya kurang ya. Itu kan sudah menjadi suatu banyak sekali permasalahan lah yang kita alami bersama guru. Tapi di situ pasti ada pembelajaran dan saya selalu yakin dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang bisa saya ambil. Jadi apapun yang terjadi itu pasti saya yakin bisa saya ambil. Kemudian hikmahnya itu yang pasti menambah kedewasaan saya itu yang pertama. Karena saya kan secara pribadi itu kadang saya merasa tidak percaya diri kalau saya tidak, padahal kan saya sebagai kepala sekolah kan saya termasuk yang dituakan ya. Dulu itu saya tidak percaya diri itu kalau saya bisa menjadi orang tua gitu. Nah ternyata dengan berbagai kasus yang tadi itu kan mengharuskan saya itu bagaimana saya bisa menjadi orang tua sekolah yang bisa memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana. Karena kan dilema etika itu kebijaksanaan tentu ya. Jadi hal pertama itu harus bijaksana yang bisa mewadahi semua kepentingan dari tiap orang ya, tiap rekan kerja dan tapi tujuannya ya untuk sekolah ini. Jadi kedewasaan dalam memimpin suatu sekolah itu sangat. Karena kalau misalnya saya kok
egois, terus kemudian saya hanya apa ya, apalagi sampai baper gitu ya. Mungkin di awal saya bisa saja misalnya kebawa kepikiran gitu, tapi setelah itu saya pasti akan berpikir secara logisnya itu apa. Jadi ini tuh semua ini menyebabkan kepribadian saya itu yang permasalahan yang saya hadapi itu yang paling apa ya saya rasakan. Walaupun banyak terjadi kasus, ternyata ada pembelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan pas dikali waktunya bergabung, sebenarnya masih banyak ya yang saya tanyakan tentang pengalaman ibu. Nanti saya curhat nih. Oke ya kok kan masih oke ya. Terima kasih Bu Ratu atas waktunya. Mohon maaf ya Bu karena waktu istirahat sudah habis, saya akan kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu Ratu.